Saya akan membahas materi tentang perkenalan dasar web developer. Full stack web developer adalah pengembangan yang bisa menangani front end dan back end website. Mereka menggunakan teknologi seperti HTML, CSS, JavaScript untuk antar muka, serta Golang, Node.js, Java, Postgres, SQL, MongoDB, atau lainnya. Untuk server, keahlian ini membuat mereka mampu membangun aplikasi web secara lengkap. Front end web, sang pembuat website yang IS, IS casting. Back end, sang pembuat fungsi dan fitur website bisa berjalan. HTML, HTML adalah Hypertext Markup Language, adalah bahasa markup dasar untuk membuat struktur dan konsisten website, seperti teks, gambar, tabel, dan tautan. HTML berfungsi sebagai kerangka utama sebuah website. CSS adalah sintak atau styling untuk mengatur tampilan dan tata letak website, seperti warna, font, ukuran, dan tata letak elemen, agar lebih menarik dan rapi. Struktur CSS, properti menentukan elemen HTML yang akan diberikan gaya. Ini CSS. Inline CSS menentukan elemen HTML yang akan diberikan gaya. Penulisan inline CSS pada tag HTML langsung. Contoh penulisan internal CSS pada file HTML langsung di dalam tag head. JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman client-side digunakan untuk interaktivitas pada website seperti tombol klik, animasi, validasi formular, dan lainnya. JavaScript bekerja di browser untuk membuat halaman website lebih dinamis dan interaktif. Ini yang kedua tuh ya. Oke, di sini akan lanjut tentang materi pengenalan HTML. Pengertian HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa pemrograman yang mendasari struktur sebuah situs web. Gimana, guys? Melalui HTML, kita dapat membangun kerangka website, mulai dari teks, gambar, video, dan berbagai konteks lainnya. HTML memberikan struktur dan semantik pada konten web, sehingga bisa diinterpretis dan ditampilkan dengan benar di berbagai browser. Sejarah HTML. HTML pertama kali dikembangkan pada tahun 1990-an oleh Tim Berners-Lee di CERN.html. Awalnya bertujuan untuk memudahkan berbagai informasi ilmiah dan penelitian di internet. Oke, saya lanjut bentar. HTML telah berkembang secara signifikan dan menjadi standar utama dalam pengembangan website. Fungsi HTML. HTML digunakan untuk menentukan struktur dan konten sebuah website. Tag-tag HTML digunakan untuk mendefinisikan elemen-elemen seperti judul, paragraf, gambar, tautan, dan lainnya. HTML memberikan makna dan hierarki pada konten, sehingga bisa dipahami oleh browser dan mesin pencari. Pengertian. HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa pemrograman yang mendasari struktur sebuah situs web. Melalui HTML, kita dapat membangun kerangka website melalui dari teks, gambar, video, dan berbagai konten lainnya. HTML memberikan struktur
dan semantik pada konten web sehingga bisa diinterpretasi dan ditampilkan dengan benar di berbagai website. Struktur dasar HTML. Doctype, deklarasi file, dokumen yang menunjukkan versi HTML yang digunakan. Dua, HTML tag utama untuk awal dan akhir dokumen HTML. Tiga, head, bagian yang berisi informasi tentang dokumen seperti judul, metadata, dan style sheet. Body, bagian utama yang berisi konten utama yang ditampilkan. Anatomi tag HTML. Satu, tag pembuka. Tag pembuka diawali dengan tanda kurung siku dan diikuti oleh nama tag. Eh, Dua, tag penutup. Tag penutup mirip dengan tag pembuka, tetapi diawali dengan tanda slash. Misalnya, eh, siku kurung, slash, p, siku. Tiga, atribut. Atribut memberikan informasi tambahan tentang elemen, seperti id atau kelas. Value, value adalah informasi yang terkait dengan atribut elemen HTML. Heading, tag H 1 hingga H6 mendefinisikan judul dan subjudul dalam dokumen HTML. Paragraf tag P digunakan untuk membuat paragraf teks. Image digunakan untuk menampilkan gambar pada halaman web. Mana sih? List digunakan untuk membuat daftar berpoin atau bernomor. Di sini ada hasil code yang berisi atribut, fungsi, contoh. It memberikan identitas unik pada elemen. Contohnya seperti ini. Atribut kelas memberikan kelas pada elemen untuk styling. src fungsinya untuk menentukan sumber file untuk gambar atau audio. Ref menentukan URL atau tautan. Jenis-jenis tag HTML. Struktural. Tag yang menentukan struktur konten seperti H1, P, div, dan span. Semantik. Tag yang memberi makna pada konten seperti artikel, aside, footer, dan navigasi. Interaktif. Tag yang memungkinkan interaksi pengguna seperti form, input, button, dan A. Dan lalu materi selanjutnya adalah membuat struktur halaman web sederhana. To-do, satu, header. Header berisikan titel dari website beserta dengan link navigasi website. Dua, main atau konten utama. Main konten berisikan informasi utama yang akan disajikan untuk dapat diakses oleh pengguna. Pada kali ini, konten utama pada website berisikan artikel, konten, dan tabel. Tiga, sidebar. Sidebar pada website sederhana. Kali ini berfungsi untuk menampung banyak link navigasi pada website. Empat, footer. Untuk footer, hampir sama dengan header. Bagian header. Pada bagian header, kita akan memberikan informasi terkait nama website dan juga list URL navigation. Di mana pada titel kita menggunakan tag heading level 1 dan list navigasinya menggunakan tag unordered list yang ditandakan dengan simbol, bukan dengan angka ataupun huruf. Main konten satu, pada konten utama website yang kita buat terdapat beberapa bagian yaitu judul beri.
berika, subjudul berita, artikel paragraf pertama, tabel, dan artikel lanjutan. Website portal berita pada bagian pertama ini kita menggunakan tag heading level 2 untuk judul beritanya, lalu tag paragraf untuk subjudul dan artikelnya. Main konten 1.2. Pada konten berikutnya, di sini kita membuat sebuah tabel. Untuk membuat tabel sendiri, yang pertama harus dibuka dengan tag untuk isi dari baris tabel heading tersebut. Sementara untuk body atau isi dari tabelnya menggunakan tag tabel, body, dan tabel row. Konten 1.3 dan untuk konten terakhir pada website portal berita ini, yaitu terdapat dua paragraf artikel dummy yang dibungkus dengan tag paragraf P. Footer. Lalu terakhir kita membuat footer untuk website portal berita ini sebagai penutupnya. Tag HTML yang digunakan yaitu dibungkus dengan tag yang di dalamnya berisikan informasi website yang dibungkus dengan tag paragraf. Hasil akhir. Jenis-jenis tag HTML. Gimana sih? Kesimpulan, HTML adalah dasar dari pengembangan website. Dengan memahami struktur, dasar, dan elemen-elemen HTML, kita dapat membangun website yang menarik dan informatif. HTML terus berkembang, tapi prinsip-prinsip dasar tetap berlaku. Struktur CSS property menentukan elemen HTML yang akan diberikan gaya. Gimana guys? Oke, selanjutnya adalah materi tentang HTML lanjutan. HTML lanjutan, form, atribut, media semantik, HTML, pengorganisasian halaman. Form adalah HTML digunakan untuk mengumpulkan input dari pengguna dan mengirimkannya ke server untuk diproses. Elemen adalah wadah utama untuk semua elemen input dalam sebuah formulir. Form input text, elemen pada HTML digunakan untuk menerima input teks dari pengguna dalam sebuah formulir. Atribut it memberikan identitas unik untuk input. Sementara nama menentukan nama variabel yang dikirim ke server saat formulir dikirim. Placeholder menampilkan teks bantu di dalam kolom sebelum pengguna mengetik. Dan required memastikan input wajib diisi sebelum formulir dapat dikirim. Input ini dapat dikombinasikan dengan label dan diberikan gaya menggunakan CSS agar lebih menarik dan mudah digunakan. From select. Elemen select pada HTML digunakan untuk membuat drop-down atau menu pilihan bagi pengguna. Atribut it memberikan identitas unik, sedangkan name menentukan nama variabel yang dikirim ke server saat formulir dikirim. Di dalamnya terdapat elemen option yang merepresentasikan pilihan yang bisa dipilih pengguna. Dalam contoh ini, pengguna dapat memilih antara pria atau wanita dengan setiap opsi. From input file, elemen dengan type file digunakan untuk menggunakan pengguna mengunggah file dari perangkat mereka. Atribut id memberikan identitas unik untuk elemen ini, sedangkan name menentukan nama variabel yang dikirim ke server saat formulir dikirim. Kelas file dapat digunakan untuk menerapkan gaya khusus melalui CSS. Saat pengguna mengklik elemen ini, sebuah jendela pemilih file akan muncul, memungkinkan mereka untuk memilih file yang ingin diunggah. Atribut. Atribut dalam HTML digunakan untuk memberikan informasi tambahan tentang elemen.
Atribut biasanya ditulis dalam pasangan nama nilai di dalam tag pembuka sesuatu elemen. Contoh umum, atribut meliputi id, memberikan identitas unik untuk elemen kelas, mengelompokkan elemen untuk penerapan gaya atau script.src, menentukan sumber file seperti pada gambar atau script. Penggunaan atribut. Title menampilkan tooltip saat hover, src, dan alt. Image menentukan sumber dan deskripsi gambar. With image menentukan lebar gambar. HRFA menentukan tautan tujuan. Membuka tautan di tab baru, rel, no opener, no referrer. Meningkatkan keamanan tautan. Tipe teks, input text, value, input, nilai awal input, read only, input tidak bisa diedit. Media image. Tag digunakan untuk menampilkan gambar di halaman web. Berikut penjelasan atribut-atribut pada kode tersebut. src menentukan sumber gambar, yaitu URL gambar yang akan ditampilkan. alt menyediakan deskripsi alternatif untuk gambar yang ditampilkan jika gambar tidak bisa dimuat. Width menentukan lebar gambar dalam pixel. Di sini, gambar akan ditampilkan dengan lebar 500 pixel. Media video. Tag digunakan untuk menyematkan video dalam halaman web. Berikut penjelasan atribut-atribut. Dalam kode tersebut, controls menampilkan kontrol pemutaran video seperti play, pause, dan volume. Width menentukan lebar tampilan video. Di sini video akan ditampilkan dengan lebar 500 pixel. Menentukan sumber file, video, dan formatnya. src URL, video yang akan diputar. Type menunjukkan tipe format video. Isi di dalam tag pesan alternatif yang akan muncul jika browser tidak mendukung elemen video, seperti browser Anda tidak mendukung elemen video. Media audio. Tag digunakan untuk menyematkan audio dalam halaman web. Berikut penjelasan atribut-atribut dalam kode tersebut. Controls menampilkan kontrol penuh pemutar audio seperti tombol play, pause, dan volume menentukan sumber file audio. Audio. Dan formatnya src URL file audio yang akan diputar. Dalam hal ini ada file. Menunjukkan tipe format audio, yaitu audio /mpeg untuk format MP3 atau WAV. Semantik HTML. Semantik HTML mengacu pada penggunaan elemen HTML yang memiliki makna jelas dan deskriptif. Baik bagi pengembang maupun mesin pencari, elemen-elemen ini membantu memberikan struktur yang lebih terorganisir pada halaman web, serta meningkatkan aksesibilitas dan SEO. Search Engine Optimization. Contoh elemen semantik termasuk untuk bagian header dari halaman, untuk navigasi, untuk konten berdiri sendiri, untuk bagian terpisah dalam halaman yang berisi informasi, untuk bagian footer di halaman. Baik, materi selanjutnya adalah memperdalam JavaScript, variabel dan tipe data dan kondisional. Variabel adalah tempat untuk menyimpan data, digunakan untuk menyimpan nilai yang dapat diakses dan diubah selama eksekusi program. Deklarasi variabel var, let, dan const. Var tidak direkomendasikan lagi, dapat diakses secara global atau dalam fungsi. Tidak memiliki block scope, hanya function scope. Rentan terhadap hoisting dan bug akibat deklarasi let memiliki block scope. Tidak dapat
tidak dapat direklarasi dalam blok yang sama. Lebih aman dibandingkan var, cons memiliki blok scope tidak dapat diubah nilainya setelah deklarasi. Kenapa tidak menggunakan var? Tidak aman untuk mengembangkan skala besar. Tidak aman untuk pengembangan skala besar karena tidak memiliki blok scope. Let dan cons memberikan kontrol yang lebih baik terhadap variabel, mencegah bug yang sulit dideklarasi akibat deklarasi variabel. Tipe data dalam JavaScript. Tipe data primitif, string, teks atau karakter number, angka, integer, integer atau float. Boolean, true and false. Mendefine variabel yang dideklarasikan tetapi belum diberikan nilai, nul, nilai kosong, atau tidak ada nilai. Tipe data referensi, objek, kumpulan pasangan key value, array, koleksi nilai dalam satu variabel. Tipe data dalam JavaScript. Kondisi dalam JavaScript. Kondisional digunakan untuk menjalankan kode berdasarkan kondisi tertentu. Percabangan if, else, percabangan switch, case. Best practice adalah menggunakan kondisional. Gunakan ternary operator untuk kondisi sederhana, gunakan switch untuk banyak kondisi yang melibatkan nilai tetap. Hindari penggunaan nested if yang terlalu dalam untuk menjaga kode tetap bersih. Conclusion, variabel gunakan let dan cons untuk deklarasi variabel agar kode lebih aman dan terstruktur. Tipe data, pahami perbedaan antara tipe data primitif, string, number, boolean, dan referensi, objek, atau array. Agar dapat mengelola data dengan lebih baik, kondisional digunakan if, else, switch, dan ternary operator untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu, serta terapkan best practice untuk menjaga kode tetap bersih dan mudah dipahami. Baik, materi selanjutnya adalah memperdalam JavaScript. DOM manipulation, DOM atau dokumen objek model adalah struktur data dari halaman web yang dapat diakses dan dimanipulasi menggunakan JavaScript. Manipulasi DOM dengan JavaScript, mengambil elemen get, elemen by it, mengambil elemen berdasarkan it, query selector, mengambil elemen pertama yang cocok dengan selector, get elemen by class name, mengambil semua elemen dengan kelas tertentu. Manipulasi DOM dengan JavaScript, mengubah konten inner text, mengubah teks di dalam elemen, inner HTML, mengubah seluruh konten HTML dalam elemen. Menambahkan atau menghapus elemen create elemen, membuat elemen baru, append shield, menambahkan elemen ke dalam elemen lain, remove, menghapus elemen. Event handling. Event handling adalah cara menangani interaksi pengguna dengan elemen di halaman web, seperti klik, input, atau scroll. Jenis event, beberapa event umum, klik saat elemen diklik, input saat penggunaan mengetik di input, field, submit saat form dikirim. Event handling adalah cara menangani interaksi pengguna dengan elemen di halaman web seperti klik, input, atau scroll. Jenis event, beberapa event umum, klik saat elemen diklik, input saat pengguna mengetik di input. Manipulasi event dengan JavaScript. Asynchronous programming. Asyn- Asynchronous programming memungkinkan kita menjalankan kode tanpa menunggu proses lain. Yang sangat penting untuk menangani operasi lambat seperti API request. Mengapa
asynchronous. JavaScript bersifat single threaded sehingga kode dijalankan baris per baris. Tanpa asynchronous, operasi seperti memuat data dari server akan memblokir eksekusi kode lain. Konsep asynchronous. JavaScript menggunakan event loop untuk menangani operasi asynchronous. Operasi ini sering melibatkan kelas callback, callback, promises, accent, atau await. Callback. Callback adalah fungsi yang dipanggil setelah tugas asinkron selesai. Masalah callback. Callback bersarang dapat menyebabkan kode sulit dibaca dan dikelola. Ini dikenal sebagai callback hell. Promises digunakan untuk menangani operasi asynchronous dengan cara yang lebih bersih dan lebih mudah dibaca dibandingkan callback. State pada promises, pending promises sedang berjalan. Sains atau await, sains atau sintak modern untuk menangani promise yang membuat kode asynchronous terlihat seperti kode asynchronous. Kelebihan async atau await lebih mudah dibaca dan dipahami, menghindari callback hell, penanganan kesalahan lebih sederhana dengan try-catch. Try-catch. Conclusion. DOM manipulasi memungkinkan kita mengakses dan mengubah elemen HTML secara dinamis menggunakan JavaScript. Ini penting untuk menciptakan halaman web yang interaktif dan responsif. Event handling memungkinkan aplikasi merespon aksi pengguna seperti klik, input, atau hover dengan cara yang fleksibel dan terstruktur. Asynchronous programming meningkat performa aplikasi dengan mencegah blocking. Teknik ini berguna untuk operasi lambat seperti mengambil data dari server atau membaca file. Tipe data dalam JavaScript. Kondisional dalam JavaScript. Kondisional digunakan untuk menjalankan kode berdasarkan kondisi tertentu, percabangan if-else, percabangan switch case. Materi selanjutnya adalah CSS lanjutan. Hmm. Flagbox, apa itu flagbox? Flagbox adalah metode tata letak satu dimensi, horizontal atau vertikal, berguna untuk menyusun elemen secara fleksibel dan responsif. Keunggulan flagbox mudah mengatur jarak antara elemen, fleksibel untuk tata letak dinamis, mendukung perataan vertikal dan horizontal. Properti penting flagbox. Display flag, mengaktifkan flagbox. Flag direction, mengatur arah row atau kolom. Justify content, menyusun elemen secara horizontal. Align item, menyusun elemen secara vertikal. Flag verb, mengatur apakah elemen membungkus verb atau tidak. Grid, apa itu CSS grid? CSS grid adalah metode tata letak dua dimensi, baris dan kolom. Cocok untuk membuat struktur halaman yang kompleks. Keunggulan CSS grid memungkinkan pengaturan tata letak yang presisi lebih kuat dibanding flagbox untuk grid 2D. Properti penting grid. Display grid, mengaktifkan grid. Grid template kolom, mengatur jumlah kolom. Grid template rows, mengatur jumlah baris. Gap mengatur jarak antara elemen. Justify item dan align item menyusun elemen dalam grid. Animation. Apa itu CSS animation? CSS animation memungkinkan animasi tanpa JavaScript gunakan untuk efek transisi yang halus. Keunggulan CSS animation membuat antarmuka lebih interaktif, tidak memerlukan library tambahan.
Animation keyframes mendefinisikan langkah animasi, animation name, nama animasi yang akan digunakan, animation duration, waktu animasi, animasi timing function, pola kecepatan, animasi interaction, count, berapa kali animasi diulang. Conclusion, black box adalah metode yang ideal untuk membuat tata letak satu dimensi horizontal atau vertikal, terutama untuk menyusun elemen secara fleksibel dan responsif. CSS Grid lebih unggul untuk membuat tata letak dua dimensi baris dan kolom, memudahkan pengaturan desain yang kompleks dengan presisi tinggi. CSS Animation memberikan kemampuan untuk membuat transisi dan efek animasi yang halus tanpa perlu JavaScript sehingga meningkatkan interaktivitas dan pengalaman pengguna. Penggunaan kombinasi flagbox, grid, dan animasi dapat menciptakan antarmuka yang modern, responsif, dan menarik. Project project web dengan HTML dan CSS. Struktur header HTML. Pertama, kita membuat struktur untuk header pada halaman website kita seperti pada kode berikut. Struktur about me. Lalu setelah membuat navbar pada HTML, kita selanjutnya membuat section about me seperti kode berikut. Struktur project. Kita juga membuat section yang berfungsi untuk menampung list portofolio dari user seperti kode berikut. Struktur kontak dan footer. Lalu terakhir kita membuat struktur untuk section kontak dan footer seperti berikut ini. Styling hero. Pada styling, pertama kita membuat styling pada kelas hero dan child dari hero seperti berikut ini. Styling navbar. Pada styling selanjutnya kita membuat styling pada tag navbar dan child dari navbar seperti berikut ini. Styling button. Pada styling pertama kita membuat styling pada kelas button dan juga hover dari kelas button seperti berikut. Styling tag section dan footer. Pada styling selanjutnya kita membuat styling untuk tag section secara umum dan juga untuk section footer. Styling class about, contact, project dan project card. Lalu terakhir kita membuat styling untuk class about, contact, project dan project card. Oke, di sini aku akan menjelaskan materi tentang Smart Watering System. Penyiraman tanaman secara manual seringkali tidak konsisten bergantung pada ketersediaan waktu dan ingatan penggunanya. Kelembaban tanah yang tidak terpantau dapat menyebabkan tanaman kekurangan atau kelebihan air. Diperlukan sistem otomatis berbasis sensor untuk memastikan penyiraman dilakukan tepat waktu sesuai kebutuhan. Kelembaban tanah tidak konsisten, perlu mengecekkan IWK secara berskala, tanaman butuh perawatan yang presisi.
Tujuan proyek, otomatisasi penyiraman, membangun sistem yang menyiram tanaman secara otomatis berdasarkan data sensor kelembaban. Verifikasi instalasi dan wiring, memastikan seluruh instalasi wiring komponen IWK terpasang benar dan berfungsi secara desain. Uji fungsi dan kendala, melakukan pengujian menyeluruh untuk memastikan sistem bekerja stabil dan aman digunakan. Pemantauan real time, menghubungkan sistem ke jaringan agar status dapat dipantau dari perangkat lain. Alat dan bahan, microcontroller ESP8266 Arduino, fungsinya adalah untuk otak sistem memproses data sensor dan pengendalian aktuator. Soil moisture sensor mengukur tingkat kelembaban tanah secara real time. Relay module saklar elektronik untuk menghidupkan atau mematikan pompa air. Mini water pump memompa air dari wadah penampungan menuju tanaman. Selang dan nozzle menyalurkan air menuju media tanam. Kabel jumper atau breadboard menghubungkan seluruh komponen bagian dari IWK. Adaptor atau power supply, sumber daya listrik untuk seluruh rangkaian. Cara kerja sistem. Sistem membaca kelembaban tanah. 2. Data diproses oleh microcontroller. 3. Relay diaktifkan jika tanah kering. 4. Pompa menyiram tanaman otomatis. Dan 5. Status dikirim ke monitoring. Hasil pengecekan IWK. Kok di sesi warnanya hitam bisa? Hah? Di sesi warnanya hitam bisa sesi ulang. Saya screen orang hitam. Ini sesi ulang diulang sesi. Tuh. Hitam tuh. Oke, di sini ada hasil pengecekan IWK, koneksi sensor kelembaban, statusnya oke, keterangan pembacaan data stabil, tidak ada noise. Wiring relay ke microcontroller, oke, sinyal kontrol diterima dengan baik. Wiring relay ke pompa air, statusnya oke, pompa merespon sesuai perintah relay. Sumber daya atau power supply, oke, tegangan sesuai kebutuhan komponen. Kesimpulan, instalasi wiring komponen IWK pada sistem smart watering telah diperiksa dan berfungsi dengan baik pada seluruh titik utama. Sensor kelembaban relay dan pompa air bekerja sesuai alur otomatis yang dirancang. Dan yang terakhir, sistem siap digunakan untuk mendukung penyiraman tanaman secara otomatis dan efisien. Oke, terima kasih. Dari saya segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada materi. Untuk sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini berlangsung selama 10 menit. Jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand atau bertanya di kolom komentar. Boleh. Boleh. Boleh.
Baik, karena tidak ada yang ditanyakan untuk sesi tanya jawab, saya izin akhiri. Terima kasih untuk rekan-rekan pemateri yang sudah ikut membagikan ilmunya, juga untuk teman-teman dan Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi pada workshop hari ini. Untuk workshop, saya cukupkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.